KB itu pasti kita akan menanyakan tujuannya tadi ya. Betul. Satu itu. Yang kedua pasti kita akan mengsingkirkan dulu KB yang memang apa-apa saja yang ibu ini memang harus kita pilihkan. Jadi kan dulu ada istilah namanya kafetaria KB ya. Oh Jadi iya kan betul. kita menggelar KB gitu ya. Banyak Ibu mau yang mana Hmm, gitu ya. betul. Tapi disesuaikan dengan tipikal masing-masing. Halo sahabat Hermina, ketemu lagi di podcast Hermina. Oke, perkenalkan saya Bidan Farah dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Dr. Edi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis konsultan fertilitas, magister kesehatan. Kita sapa dulu ya sahabat Hermina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Farah ya. Mudah-mudahan sahabat Hermina di sana juga sehat semuanya. Oke, Ya. sehat dokter? Alhamdulillah. Ya. Oke, dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai KB, dok. Ya, KB. bincang-bincang hangat aja sih, dok, ya. Ya. Keluarga berencana. Mungkin dari sahabat Hermina mau tahu nih seputar KB atau keluarga berencana, kita bisa cek untuk bincang sore hari ini. Oke, dok, pertanyaan pertama nih, dok. Mungkin dari dokter pandangannya seperti apa mengenai KB, kemudian apa sih manfaatnya untuk reproduksi wanita, kesehatannya ke depannya untuk wanita-wanita di masa sekarang ini? Ya, KB sendiri itu adalah keluarga berencana. Artinya, keluarga itu akan merencanakan baik jumlah, baik jarak persalinan. Ya, kegunaannya itu macam-macam. Apalagi era sekarang ini, Bidan Farah ini ya. Yang pertama sudah meningkatnya banyak wanita emansipasi, sudah bekerja, Iya, terikat betul. kontrak kerja. Betul. Ya, sehingga kadang-kadang perusahaan pun juga melarang dalam sekian kontrak untuk hamil dulu. Benar, Ya. benar banget, Yang dok. kedua, tren saat ini menikah ta'aruf. Iya. Ini jadi banyak sekali yang menikah muda. Ini saya sangat salut. Ya, tapi perlu diperhatikan umur berapa dia menikah. Ya, Betul, kalau dok. misalkan umur masih di bawah 20 tahun, ya disarankan memang tapi Dulu. supaya mendapatkan usia optimal untuk hamil dan melahirkan itu di antara usia 20 hingga maksimal, jangan lebih dari 35 tahun. Ya kan? Yang ketiga ya memberikan jarak. Benar. Jarak ini sangat relatif sih, tapi ini sangat bisa menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, yang betul-betul perkembangan pertumbuhannya baik secara kesehatan maupun material itu bagus. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan ternyata kita tidak mengatur jarak kehamilan, jangan-jangan optimalisasi dari perkembangan kakaknya kurang. Ya, akhirnya jadi ini ada beberapa yang kita sebut tadi sudah banyak dilakukan juga, dan ini sekarang memang keterbukaan, era keterbukaan sekarang. Apalagi sekarang ada yang kaum baru ini. Apa ini, dok? Ya, child free. Oke, ada child free lagi Child ya, free. dok? Ya, katanya memang itu merupakan suatu hak asasi. Ya, kita sih memang orang menikah hampirlah semua pasti pengen hamil, punya keturunan. Tapi ternyata ada beberapa yang sudah berpandangan memang bahwa anak ini merepotkan. Contohnya mungkin banyak di daerah Jepang, Korsel itu sudah banyak dengan angka kelahiran yang cukup rendah. Ya, orang-orang seperti saya di sana nganggur jadinya. Ya, nggak ada kerjaan. Jadi banyaknya malah konseling KB seperti ini. Jadi ya ada beberapa yang mungkin sahabat Hermina nanti kedepannya bisa memilih untuk apa itu KB. Gitu ya. Benar-benar. Oh iya, jadi udah banyak ya, dok. Tergantung nanti ya, dok. Mau dijarangkan atau mau tadi ditunda ya, dok ya. Oke, itu sahabat Hermina. Nah, itu kan tadi ya, dok, untuk pandangan KB-nya. Nah, menurut dokter nih, buat ibu-ibu muda zaman sekarang yang dokter rekomendasiin KB-nya, baik itu kekurangannya, kelebihannya, efektivitasnya, mungkin bisa disampaikan, dok? Iya, jadi KB itu pasti kita akan menanyakan tujuannya tadi ya. Satu itu. Yang kedua pasti kita akan mengsingkirkan dulu KB yang memang apa-apa saja yang ibu ini memang harus kita pilihkan. Jadi kan dulu ada istilah namanya kafetaria KB ya. Jadi kan kita
menggelar KB gitu ya. Iya. Ibu mau yang mana gitu ya. Betul. Tapi disesuaikan dengan tipikal masing-masing. Misalkan yang pertama kita harus perlu singkirkan, ibu ini menyusui apa tidak? Oke. Ya, kalau misalkan ibu muda mungkin belum punya anak, ingin menunda tadi belum menyusui. Tapi kalau misalkan ternyata dia Sudah lagi menyusui. sedang menyusui, pasti pilihannya akan terbatas. Betul. Ya, kalau untuk yang menyusui kita bicara dulu. Yang pertama bisa digunakan adalah IUD, alat IUD, kontrasepsi betul. dalam rahim atau AKDR. Ya, kalau istilah dulu namanya spiral. Ya, Betul, Dok. yang kedua bisa menggunakan susuk. Ya, susuk. Ya, Implan ya, Dok, implan. ya. Yang ketiga bisa menggunakan suntik KB yang 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Yang keempat bisa menggunakan pil KB khusus menyusui. Oh, yang khusus Ya, ya itu yang ya, khusus Dok. menyusui ada. Yang kelima bisa menggunakan kondom. Ya, kondom. Yang keenam itu bisa menggunakan coitus interruptus atau bersemawa terputus. Jadi sperma dikeluarkan di luar. Dari itu yang betul-betul ingin mungkin memberikan jarak pada kehamilan berikutnya. Tapi kalau sudah tidak ingin punya anak, ya sudah steril. Ya, jadi ada 7 yang kemungkinan dipilih bagi ibu yang memang menyusui. Tergantung dia masih ingin punya anak atau tidak. Betul. Nah, jadi keuntungannya yang mana? Ya, tergantung. Mau memberikan jarak berapa lagi, kita pasti akan tanya. Tergantung dari pasiennya, Pasiennya Dok, ya. juga. Berarti Supaya kebutuhannya ibunya butuhnya beda-beda seperti nih, apa. sahabat Ya, Hermina. betul Mbak Farah. Jadi yang kalau misalkan IUD itu adalah bagi orang yang pelupa. Betul. Karena nggak pikir orang pakai pil, pakai suntik pasti lupa. Lupa Jadi terus ya, kontrasepsi Dok. yang lebih efektif memang disarankan orang-orang yang bagi pelupa mungkin IUD atau pakai susuk. Susuk yang udah langsung ya, Dok. Susuknya. Hanya IUD ini kan bisa sekarang per 2012 ke atas yang masuk ke Indonesia, ya sebagian besar sudah bisa sampai 10 tahun maksimal dipakai. Ya. Kedua, yang kalau implan itu bisa digunakan sampai 3 tahun. Jadi jangka waktunya cukup lama. Cukup panjang ya, sahabat. Jadi kalau lupa-lupa itu masih lumayan memberikan jarak. Hanya saja perbedaan antara keduanya, yang satu hormonal, yang satu tidak hormonal. Yang IUD tidak hormonal, yang implan itu hormonal. Tapi sekarang sudah ada memang teknologi yang IUD itu ada hormonnya. Oh, ada sekarang, ya, Pak? ada satu merek yang masuk ke Indonesia. Nanti kita akan bahas nih, Dok. Yang nomor 3 nih. Ini sangat-sangat mengurangi efek samping dari IUD yang biasanya mungkin kram, nyeri perut, terus kemudian ngeflek di luar siklus. Nah, itu menggunakan IUD yang ada hormonnya, tapi hormonnya bersifat lokal. Jadi dia hanya bekerja di sekitar rahim saja. Jadi tidak seluruhnya. Seluruh tubuh ya, sehingga tidak bikin gemuk. Gitu. Beda dengan implan 30% masih bisa bikin gemuk. Betul, gitu. karena itu hormon kembali lagi. Terus kita bicara mengenai yang lain tadi, mulai dari suntik 3 bulanan, ya ini perlu diingat ya, kalau misalkan nanti disarankan bidannya atau dokternya, kok pakai yang 1 bulan tapi masih menyusui, sampaikan. Karena kalau pakai 1 bulan nanti akan berkurang, bahkan tidak bisa hampir sampai berhenti. Termasuk yang pil. Kalau pil ada yang khusus. Ya, khusus ini diminum terus. Biasanya 1 emplengnya itu isinya 35 biji. Kalau tiap hari ya, Dok? Tiap hari minum. Nah, bagi yang suka lupa ya ini, kadangnya lupa. Apalagi kondom gitu loh. Iya. Apalagi coitus interruptus. Ya, jadi tinggal pilihan sahabat Hermina yang mana. Mau yang mana nih? Disesuaikan sama kebutuhan sahabat Hermina nih. Kalau masih bingung, konsultasi ke Hermina. Betul, ketemu langsung sama Dokter Edi. Atau Bidan Farah. Boleh banget, silahkan. Di zaman sekarang ini kan teknologi udah berkembang nih, Dok. Teknologi terbaru apa dari KB-KB yang tadi dokter sebutkan? Mungkin ada KB IUD atau KB apa? Bisa disampaikan nih sahabat Hermina biar tahu update terbarunya, Dok. Sebenarnya mungkin ini ya, ini sebenarnya KB lama. Ada 2 KB yang memang ini cukup aman untuk teman-teman yang memang menyusui ya. Itu yang pertama itu adalah KB pil yang hanya diminum pada saat dia berhubungan. Jadi bisa diminum kalau berhubungan. Tapi repotnya kalau dia berhubungan tiap hari. Jadi harusnya minum tiap hari gitu ya. Karena KB ini paling efektif itu bila diminum sampai 72 jam setelah berhubungan. Dia akan bisa berefek dengan KB. Ya, jadi kalau misalkan ternyata ibu sama bapak keluar berhubungan, belum beli, nah itu repot juga. Ternyata dilihat di laci habis, nah kan repot juga. Nah, jadi kan harus nunggu, tapi kan ada waktu 72 jam. Selama 72 jam ya, Dok. Tapi bisa saja gagal. Ini sebenarnya
KB sudah lama, cuma sudah jarang digunakan. Ya mungkin karena ketersediaannya di pasaran itu juga sangat terbatas. Susah ya. Terus yang mulai muncul lagi, dan ini sebenarnya sudah lama, mungkin sejak tahun 93 itu sudah pernah di ini, tapi karena sekarang platform media sosial itu luar biasa, mungkin pernah dengar istilah KB Koyo. Koyo. Ya, belum ini. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi menggunakan KB Koyo, jadi pasang seperti koyo. Ya, ditempel aja ditempel gitu, aja, nanti 4 minggu sekali diganti. Oh, ditempel bagian mana, Dok? Bisa di dada depan, bisa di bagian punggung, seperti tergantung itu. dari pasien atau Ya, ada kalau itu indikasi? hanya nggak ada indikasi sih. Jadi, dan ini sempat hilang di pasaran di era mendekati 2000 gitu ya. Terus kemudian nih kemarin muncul lagi, banyak di platform medsos itu sudah banyak pakai. Ya mungkin itu salah satu tipe ya yang lebih praktis lah gitu ya. Cuma takutnya ya memang banyak digunakan oleh yang yang mungkin ya gitu, mungkin yang belum harusnya KB gitu ya. Ngertinya karena pegel-pegel dan marah. Oh iya, padahal bukannya, Dok. Oke, gitu sahabat Hermina ya. Tadi untuk KB modernnya ya yang terbaru sudah diupdate sama Dokter Edi. Mungkin bisa digunakan sahabat Hermina. Oke, Dok, yang terakhir nih tips untuk para wanita yang mau pakai KB biar nggak pada takut, sama kesimpulan yang dari kita bicarakan yang paling enak tadi, Dok. Ya. Oh iya. Jadi begini sahabat Hermina, jadi yang namanya KB itu tipikalnya adalah individual sekali ya. Jadi apa yang mau dipilih gitu ya, sebaiknya dikomunikasikan yang pertama dengan suami. Karena siapa yang mau pakai. Karena ujung-ujungnya goalsnya atau tujuannya adalah untuk kedua atau satu keluarga. Jadi laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, kalau misalkan yang kedua untuk para wanita ini, ya ini adalah untuk KB-nya untuk apa? Untuk menunda atau untuk menjarangkan, atau mungkin ada satu lagi tadi yang belum disebut. Memang dia tidak boleh hamil misalkan. Dia punya sakit kanker, dia punya sakit yang masih dalam terapi, penyakit kronis misalkan seperti itu, ya pasti kita akan pilihkan KB-nya ya. Untuk paling mudah ya dikonsultasikan pada bidan atau dokter terdekat, itu paling mudah. Tapi yang jelas yang sudah kami bahas tadi, bahwa yang pertama kalau untuk secara umum ibu-ibu pasti singkirkan dulu ibu itu menyusui atau tidak. Jadi pilihannya yang tadi bisa di roll ke atas lagi untuk mendengarkan apa yang cocok untuk nyusui ataupun yang bukan. Tapi kalau yang bukan kan banyak pilihannya. Tapi jangan takut, KB itu insya Allah sangat aman. Bagi yang ada efek samping, memang beberapa semua obat itu pasti ada efek samping, tapi tidak selalu muncul. Jadi perlu disampaikan kepada dokter ataupun bidan kalau memang ada alergi tertentu pada obat-obatan sebelum yang pernah dikonsumsi. Betul banget. Jadi nggak selalu ya, Dok, efek sampingnya bla 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 gitu nggak ya, selalu Dok. muncul. Oke, gitu sahabat Hermina ya. Kita sudah selesai perbincangan sore hari ini ya, sudah mengenai KB, semuanya sudah dikupas ya. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya ya. Terima kasih Dokter Edi atas kesempatannya, waktunya, Dokter. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, kita tutup ya podcast pada sore hari ini. Semoga sahabat Hermina sehat selalu dan kita kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.